Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Baladika Muhammad Nabil Karim dari kelas 5B dengan nomor pokok mahasiswa 2375540. Prodi Akuntansi Perpajakan akan membawakan materi akuntansi sektor publik secara ringkas, yaitu akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan. Lalu untuk yang pertama adalah definisi dari akuntansi belanja barang dan jasa. Definisinya yaitu belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Itu adalah definisi dari PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengertian dari Permendagri 13 tahun 2006. Lalu untuk klasifikasi atau pengelompokan belanja, menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk klasifikasinya ada pada tabel berikut. Yang pertama adalah belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Lalu yang kedua ada belanja modal, dan yang ketiga ada belanja tak terduga. Itu seperti pendanaan untuk hal-hal yang tidak terduga lah gitu. Untuk belanja tak terduga itu contohnya seperti pengeluaran untuk belanja alam atau pandemi seperti di era lockdown COVID-19 lalu. Lalu, pengakuan dan pengukuran belanja dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Lalu untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Untuk koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Lalu untuk pencatatan belanja barang dan jasa, jurnalnya dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan metode double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Lalu untuk contohnya sebagai berikut, yaitu kode akun untuk belanja 5, lalu kode akun untuk estimasi perubahan saldo anggaran lebih itu 3. Belanja dicatat pada akun debit, sedangkan estimasi perubahan SAL dicatat pada akun kredit. Lalu di laporan realisasi anggaran, belanja akan disajikan pada bagian setelah pendapatan. Lalu selanjutnya ada beban. Untuk definisi dari beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Lalu untuk pengelompokan beban terdiri dari beban operasi. Beban operasi itu sendiri terdiri dari beban pegawai, beban barang, bunga, subsidi, hibah, bansos, penyusutan aset tetap, penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Lalu ada beban transfer. Beban transfer terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Lalu yang ketiga ada beban operasional yang bersifat tidak rutin. Misalnya berasal dari defisit penjualan aset tetap atau non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Lalu yang keempat ada beban luar biasa. Beban luar biasa ini tergolong jarang karena luar biasa gitu. Yang sekalinya terjadi akan mengeluarkan beban yang besar banget. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadiannya di luar kendali pemerintah, seperti bencana alam, misalnya banjir atau gempa bumi, atau kebakaran.
Lalu untuk pengakuan dan pengukuran beban itu dilakukan saat timbulnya kewajiban, terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Lalu terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Lalu terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, dan koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan. Dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Lalu untuk pencatatan beban, yaitu dengan mendebit beban, semisal beban pegawai pada kas di bendahara pengeluaran. Lalu kas di bendahara pengeluaran pada rekening koran PPKD sebesar nominalnya. Jurnal ini atau jurnal untuk beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan yang dicatat menggunakan metode double entry yang akan memastikan laporan operasional dan neraca Pemda atau pemerintah daerah. Lalu ada pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran langsung di SKPD, yaitu beban didebit pada rekening koran PPKD di kredit sebesar nominal. Lalu yang terakhir ada akuntansi persediaan. Definisi dari persediaan sendiri adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan, supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang dimasukkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan seperti alat tulis kantor, benda akun, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, persediaan amunisi, dan lainnya. Persediaan sendiri diakui dan diukur dengan penilaian perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai dengan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajarnya. Lalu untuk saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Lalu untuk pencatatan persediaan, yaitu contohnya sebagai berikut. Jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme uang persediaan, yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Lalu berikut adalah contoh transaksi untuk akuntansi belanja. Dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta menggunakan metode langsung. Lalu untuk pembukuan satuan kerja perangkat daerah, yaitu untuk jurnal laporan realisasi anggarannya, belanja pegawai pada perubahan saldo anggaran lebih sebesar 600 juta. Untuk jurnal laporan operasionalnya, beban pegawai pada rekening koran PPKD sebesar 600 juta. Lalu untuk pembukaan PPKD hanya di jurnal laporan operasional, yaitu rekening koran SKPD pada kas daerah. Lalu untuk selanjutnya ada contoh transaksi SKPD dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme uang persediaan dan GU. Lalu untuk pembukaan SKPD pada saat pengeluaran kas, untuk jurnal laporan realisasi anggarannya, belanja barang pada perubahan SAL, lalu sebesar 80 juta. Lalu untuk jurnal laporan operasionalnya, beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Lalu pembukuan SKPD pada sepengajuan SPJ untuk memperoleh GU, yaitu jurnal laporan operasional yaitu kas di bendahara pengeluaran pada rekening koran PPKD sebesar 80 juta. Untuk pembukuan PPKD-nya itu di jurnal laporan operasional rekening koran SKPD pada kas di kas daerah. Lalu untuk contoh transaksi persediaan, yaitu pada akhir tahun 2022 persediaan tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Lalu jurnal laporan operasionalnya adalah persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Lalu di akhir tahun 2022 persediaan tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta.
Jurnal laporan operasional adalah beban persediaan pada persediaan. Sekian pemaparan materi dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.